Dewa Obat Terkuat, Bab 357. Plakat itu menghantam tanah dengan keras dengan suara keras. Pada saat yang sama, itu menghantam hati Luo Tiancheng dan yang lainnya dengan keras. Lin Yi, Luo Tiancheng meraung, hampir menjadi gila. Tapi Lin Yi masih setenang air, tenang, dan kontras antara emosi kedua orang itu terlalu tajam. Jangan khawatir, filmnya baru saja dimulai, kamu bisa menikmatinya perlahan. Setelah Lin selesai berbicara, dia keluar, hanya menyisakan Luo Tiancheng dan Luo Feng, melihat gambar di layar proyeksi, dengan wajah pucat, marah tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Ini pasti palsu, Luo Tiancheng berkata dengan marah, dia ingin menggunakan perang psikologis, jangan percaya. Dia berteriak seperti orang gila. Luo Feng tidak berkata apa-apa. Dia tahu orang seperti apa Lin Yi itu, dan dia tidak mau repot-repot menipu mereka dengan kebohongan. Ini, semuanya pasti benar, palsu, pasti palsu. Luo Tiancheng mengeluarkan ponselnya dan menemukan bahwa memang ada sinyal. Dia segera menemukan nomor tersebut dan ingin meminta seseorang untuk memastikan keaslian situasinya, tetapi sebelum dia dapat menghubungi nomor tersebut, teleponnya berdering. Luo Tiancheng segera menjawab panggilan itu. Aku baru saja hendak meneleponmu, pulang. Apa? Tetapi sebelum dia selesai berbicara, Luo Tiancheng tiba-tiba gemetar, dan melihat ke arah tirai. Seseorang telah keluar di depan rumah Luo. Tepat di layar, ini nyata. Jadi itu berarti plakatnya pecah, benarkah? Ekspresi Luo Tiancheng membuatnya ingin memakan orang. Bibirnya bergerak, tapi tidak ada kata yang keluar. Ketika Luo Feng melihat reaksinya, dia tahu ini benar. Ketika Lin mengatakan dia akan melakukan sesuatu, dia pasti tidak bercanda. Lin Yi berkata, ini baru permulaan, apalagi yang akan terjadi. Mungkin belum terlambat untuk meminta maaf padanya dan meminta maaf. Luo Feng menarik napas dalam-dalam dan mengertakkan gigi. Dia mengerti bahwa jika dia memohon belas kasihan, Lin Yi mungkin tidak akan memperhatikannya, tapi setidaknya itu adalah kesempatan. Begitu segala sesuatunya dibiarkan berkembang, keluarga Luo mungkin benar-benar hancur. Minta maaf padanya. Luo Tiancheng mencibir, mimpi. Dia memprovokasi kita, aku pasti akan membuatnya membayar harganya. Siapa dia jika dia ingin menghancurkan keluarga Luoku? Dia tidak mau menerimanya, dan dia bahkan lebih tidak yakin. Seseorang yang tidak dikenal membuka dan menutup mulutnya dan berkata bahwa dia ingin menghancurkan keluarga Luo, dan dia masih ingin menyiarkannya secara langsung. Terlalu sombong, terlalu sombong. Luo Tiancheng menamparkan meja. Keluarga Luo baru saja menghancurkan sebuah plakat. Ini adalah tamparan di wajah mereka, tetapi mereka mencoba membuat mereka menyerah dengan menggunakan metode ini, sambil bermimpi. Begitu dia selesai berbicara, telepon berdering lagi. Luo Tiancheng melihat nomor itu, dan ekspresi wajahnya menjadi berbeda. Dia menjawab telepon, dan sebelum dia dapat berbicara, sudah ada tangisan di ujung sana. 3 perusahaan dibekukan. Siapa yang menyelidiki? Kenapa dilaporkan? Luo Tiancheng sedikit histeris, dengan urat muncul di punggung tangannya. Dia tidak pernah menyangka Lin Yi bergerak begitu cepat, dan begitu dia selesai berbicara, keluarga Luo menderita kerugian besar lagi. Kemudian, 4 atau 5 panggilan datang berturut-turut, dan wajah Luo Tiancheng menjadi semakin jelek setiap kali, tangan yang memegang telepon bergetar hebat. Dering, dering, dering. Telepon masih berdering. Luo Tiancheng melirik nomor itu, tetapi tidak berani menjawabnya. Dia meninggalkan telepon di atas meja dan memukulnya dengan keras, seolah dia tidak sabar untuk memberitahunya apa yang telah hilang dari keluarga Luo. Luo Feng berdiri di samping dan tetap diam, tetapi ketidaknyamanan dan keputusasaan di wajahnya tidak bisa lagi disembunyikan. Dia mengatakan bahwa jika dia meminta maaf kepada Lin Yi, mungkin masih ada peluang untuk bertahan hidup, tapi sekarang, sudah terlambat. Keluarga Luo, ada apa? Tenggorokannya agak serak, seolah ada sesuatu yang tersangkut, dan dia hampir tidak bisa bicara. Luo Tiancheng menoleh, matanya merah dan merah. Dia menggerakkan bibirnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada yang keluar. Ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya, dan dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, air mata langsung mengalir di wajahnya. Tidak lagi, dia tiba-tiba menangis, dan jiwanya sepertinya terkuras habis dalam sekejap, dan dia langsung roboh ke tanah. Tidak lagi, keluarga Luo telah tiada. Luo Tiancheng duduk di tanah, menatap Luo Feng, air mata mengalir dari sudut matanya, tidak ada apapun di keluarga Luo. Properti atas namanya dihancurkan satu persatu, atau asetnya dibekukan. Bahkan dia sendiri dilaporkan, dan banyak bukti yang langsung memakukannya. Selama dia kembali ke utara, yang menantinya adalah hukuman penjara tanpa akhir yang terlihat. Luo Tiancheng sepertinya tiba-tiba berusia lebih dari 10 tahun, dan seluruh tubuhnya menyusut. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa Lin Yi akan sangat menakutkan?
Dia awalnya mengira Lin Yi sangat kuat dan hanya anggota lingkaran bawah tanah, tapi sekarang tampaknya kekuatan Lin Yi bukan hanya kekuatannya sendiri, tetapi juga statusnya. Wajah Luo Feng tanpa ekspresi, tenggorokannya kering dan dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke proyektor yang telah berganti layar. Itu adalah beberapa properti milik keluarga Luo. Properti itu disegel oleh beberapa orang berseragam, dan gerakan mereka cepat dan kejam. Berapa lama waktu berlalu sebelum keluarga Luo runtuh seperti ini? Keduanya tidak berkata apa-apa, hanya melihat pemandangan berubah, dan hati mereka tenggelam ke dasar. Keputusasaan seperti itu membuat mereka merasa lebih tidak nyaman daripada membunuh mereka. Waktu berlalu menit demi menit. Proyeksinya selesai dan telepon berhenti berdering. Luo Tiancheng masih duduk di tanah. Dia kehabisan energi dan bahkan tidak bisa berdiri. Pintu terbuka, Lin Yi masuk dan melihat kedua orang itu sambil makan kentang goreng. "Bagaimana kabarmu?" "Cukup seru kan?" Dia tertawa dan berkata, "Saya ingin tahu apakah kalian berdua punya komentar tentang ini. Anda dapat pergi setelah peninjauan Anda, menganggapnya sebagai pekerjaan rumah, dan kemudian pergi." Luo Tiancheng mengangkat kepalanya dan menatap Lin Yi, menangis, dan berlutut sambil menjatuhkan diri. Dia tahu bahwa dia telah menyinggung orang yang salah. Dia bahkan memiliki beberapa tebakan tentang identitas Lin Yi, tetapi dia tidak menyadarinya tepat waktu. Jika ada obat penyesalan di dunia, tidak peduli seberapa mahal harganya, Luo Tiancheng akan tetap bersedia membelinya. "Tolong, jadilah mulia." Suara Luo Tiancheng bergetar, saya tahu siapa Anda, saya tahu." Bukannya dia belum pernah mendengarnya, dia hanya merasa keberadaan seperti itu terlalu jauh darinya, apalagi di kota kecil seperti Tianhai, bagaimana mungkin orang itu. Tapi kalau dipikir-pikir sekarang, siapa yang memiliki keterampilan medis yang luar biasa, seni bela diri yang kuat, dan status tertinggi di dunia, selain satu orang itu, siapa lagi yang ada di sana? Luo Tiancheng tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan bertemu dengan makhluk superior seperti Lin Yi di tempat sekecil itu. "Apakah kamu tahu siapa aku?" Wajah Lin Yi tiba-tiba menjadi gelap, dan matanya sangat dingin sehingga udara di sekitarnya langsung menjadi dingin. Luo Tiancheng dan Luo Feng tidak bisa menahan gemetar. "Kalau begitu, sudah waktunya aku membunuh seseorang dan membungkam mereka." Bab 358. Mendengar ini, Luo Tiancheng dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Lin Yi ingin membunuh orang dan membungkam mereka. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan menyinggung seseorang yang mereka tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. Ketakutan seperti itu membuat dua orang yang telah mengalami banyak badai dan ombak merasa ketakutan saat ini. Melihat ekspresi kedua orang itu, Lin Yi tertawa. "Takut? Seharusnya tidak. Kalian semua berasal dari keluarga besar di utara. Bahkan jika kalian tahu siapa aku, bagaimana kalian bisa takut?" Luo Tiancheng tidak berkata apa-apa. Jika tebakannya benar dan Lin Yi benar-benar orang yang dia tebak, maka dia tidak akan berkata apa-apa bahkan jika dia mati. Dengan identitas Lin Yi, apalagi dia, bahkan keluarga kaya raya pun pasti tidak ingin memprovokasi dia. Bukan hanya karena kekuatan Lin Yi, tetapi juga karena Lin Yi memiliki keterampilan medis yang luar biasa, ia dapat dikatakan sebagai orang yang memiliki keterampilan medis terbaik. Siapa yang dapat menjamin bahwa tidak ada seorang pun di keluarganya yang akan sakit? Tidak ada yang bisa menjaminnya. Jadi tidak ada yang mau menyinggung Lin Yi, meskipun dia hanya pejalan kaki, itu lebih baik daripada menjadi musuh. Luo Feng menarik napas dalam-dalam. "Jika kamu ingin membunuh, bunuh saja aku. Aku menyinggungmu terlebih dahulu dan itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Luo. Dia ingin melawan semuanya sendirian." Luo Tiancheng meliriknya dan berkata dengan cemas, "Apa hubungannya denganmu? Rencana pesisir adalah rencanaku, apa hubungannya denganmu? Jika kamu ingin membunuh, bunuh aku. Aku adalah kepala keluarga Luo, dan aku bertanggung jawab atas semuanya." Saat ini, dia tidak berani memiliki ilusi apapun, dan dia tidak terlihat mendominasi seperti sebelumnya. Keluarga Luo sudah tiada. Jika mereka berdua mati lagi, keluarga Luo benar-benar tidak punya kesempatan. Dia tiba-tiba berpikir bahwa dia seharusnya mendengarkan Luo Feng sejak lama dan membiarkan keluarga Luo meninggalkan jejak darah di luar. "Bunuh aku, saya kepala keluarga, Anda bukan siapa-siapa." Kedua orang itu berdebat, dan Lin Yi hanya menyaksikan kegembiraannya. Setelah dia selesai makan, dia menyekat tangannya dan berkata dengan tenang, "Sudah kubilang, kalian berdua tidak layak untukku. Saya tidak keberatan jika Anda menyimpan dendam terhadap saya. Bahkan jika saya membiarkan Anda kembali ke utara, Anda dapat menggunakan metode apapun untuk membalas saya." Luo Tiancheng dan Luo Feng terkejut. Akankah Lin Yi rela membiarkan mereka pergi? Jika itu mereka pasti akan memberantasnya tanpa meninggalkan ancaman apapun pada diri mereka sendiri. Tapi yang jelas, di mata Lin Yi,
mereka bukanlah ancaman sama sekali. Lin Yi bisa menghadapinya sekali, dan dia bisa menghadapinya untuk kedua kalinya, ketiga kalinya. Sungguh rasa percaya diri yang kuat. Atau bahkan dikatakan, betapa sombongnya ini. Mereka semua sombong sekali. Tapi Lin Yi punya modal. Tuliskan pemikiranmu lalu pergi. Tanpa menunggu kedua orang itu bereaksi, mereka tetap diam di tempatnya. Lin Yi meninggalkan sepatah kata pun dan berbalik untuk pergi. Ketenangan dan ketenangannya menjelaskan kepada Luo Tiancheng dan Lin Yi bahwa Lin Yi tidak bercanda, dan dia benar-benar tidak menganggapnya serius. Keluarga mana yang memiliki nama keluarga besar di utara, dan keluarga mana yang berlindung di keluarga kaya raya. Lin Yi tidak peduli sama sekali. Melihat Lin Yi berjalan keluar, Luo Tiancheng melepaskan sedikit batu di hatinya, jakunnya meluncur ke atas dan ke bawah, tetapi dia masih memiliki ketakutan yang tersisa. Dia benar-benar ingin melepaskan kita. Dia tidak bisa tidak bertanya. Luo Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dia tidak tahu. Keluarga Luo telah tiada. Hanya dalam setengah hari, Lin Yi dengan mudah menyebabkan keluarga kelas 2 runtuh dalam sekejap. Dengan kekuatan ini saja, Lin Yi tidak perlu menganggapnya serius. Keduanya saling memandang dan merasa tidak berdaya sejenak. Lin Yi sendirian, tapi itu seperti gunung yang tergeletak di atas kepala mereka, membuat mereka tidak bisa bernapas. Pengabaian seperti itu membuat mereka tidak berdaya. Luo Tiancheng menarik napas dalam-dalam, hatinya dipenuhi rasa malu dan rasa ketidakberdayaan yang mendalam. Dia berjalan ke meja, di mana ada kertas dan pena. Dia duduk dan tangannya gemetar saat mengambil kertas dan pena. Mata merahnya penuh dengan mata merah, dan gigi bajanya hampir tergigit berkeping-keping. Tanpa berkata apa-apa lagi, Luo Tiancheng menuliskan perasaannya ketika dia melihat kehancuran keluarga Luo dengan matanya sendiri. Dia tahu bahwa perasaan Lin Yao hanyalah pertobatan mereka. Luo Feng menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan emosinya sebanyak mungkin. Dia juga berjalan ke meja dan duduk. Dia melirik Luo Tiancheng dan merasa Luo Tiancheng di depannya sepertinya telah berumur lebih dari 10 tahun. Dia menggelengkan kepalanya, tersenyum pahit, mengambil pena, dan menuliskan pengakuannya. Di luar pintu, Lin Yi tidak peduli apa yang ditulis Luo Tiancheng dan Luo Tiancheng di dalamnya. Benarkah membiarkan mereka pergi? Xiao Dao sedikit ragu, Tuan Lin, apakah ini kembalinya harimau? Keluarga Luo telah hancur, sama sekali tidak ada keraguan tentang kebencian kedua orang ini terhadap Lin Yi. Selama ada kesempatan, mereka pasti akan membalas Lin Yi dan bahkan orang-orang di sekitarnya. Ini jelas merupakan bom waktu. Apakah kamu ingin menyimpannya di sini? Kami tidak akan menimbulkan masalah lebih lanjut. Lin Yi meliriknya dan menggelengkan kepalanya. Mereka bukan harimau. Kata-katanya sederhana, bahkan seekor harimau pun tidak dapat membuat gelombang. Xiao Dao tidak mengerti. Yang dia tahu hanyalah menghilangkan akarnya, dan kebaikan terhadap musuh adalah kekejaman terhadap dirinya sendiri. Namun tidak ada keraguan bahwa dia tahu bahwa apa yang dipertimbangkan Lin Yi pasti tidak sederhana, dan pasti ada faktor-faktor yang belum dia pertimbangkan. Utara, cepat atau lambat kita harus pergi. Tidakkah kamu merasa bosan jika tidak ada yang menyambut kita? Lin Yi tersenyum dan berkata. Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan Xiao Dao, yang sedikit terkejut, dan berbalik untuk pergi. Singa tidak pernah menganggap serius semut. Butuh beberapa saat bagi Xiao Dao untuk menyadari bahwa ketika Lin membiarkan mereka berdua pergi, dia tidak membiarkan mereka pergi, tetapi menarik tali panjang, dan apakah itu kail atau umpan, Xiao Dao tidak tahu. Ini memberi mereka sedikit harapan, tetapi ketika saatnya tiba, itu akan membuat mereka benar-benar putus asa. Ini akan menjadi pembunuhan dan memilukan. Dia menghela nafas, tiba-tiba merasa bahwa Lin Yi benar-benar tak terduga. Dia dulu tahu bahwa membunuh seseorang adalah pukulan yang paling kuat, tetapi sekarang, dia lebih tahu bahwa menghancurkan hati seseorang dan membiarkannya terus hidup adalah hal yang paling menyakitkan. Lin Yi tidak peduli lagi. Dia benar-benar tidak peduli dengan keluarga Luo. Dia tidak khawatir Luo Tiancheng dan keduanya akan mengungkapkan identitas mereka. Mereka tidak bodoh dan tahu bahwa mengatakan bahwa mereka adalah musuh di utara hanya akan membuatnya mati lebih cepat. Lin Yi naik ke atas. Di kantor Ye Qianshui, beberapa orang sedang mengadakan pertemuan kecil. Begitu Lin masuk, dia sedikit terkejut. Kenapa kamu di sini juga? Ye Xihan sedang duduk bersila di sofa, makan makanan ringan terlepas dari penampilannya, sambil mendengarkan diskusi antara Ye Qianshui dan Lin Yuzhen. Saya juga punya bagian, Tuan Lin. Ye Xihan marah. Dia memelototi Lin Yi, mengulurkan tangan untuk memegang lengan Lin Yuzhen, dan berkata dengan bangga, lagi pula, saya asisten Sister Yuzhen sekarang, bukankah saya harus berada di sini? Ekspresi wajah Lin Yi sangat seru, mulai dari terkejut, kaget, hingga tidak percaya, seolah-olah dia baru saja mendengar kabar yang mengejutkan. Penampilannya membuat Ye Xihan semakin marah dan menggigit giginya dengan ringan.
Tuan Ye, menurut saya keputusan Anda agak terburu-buru. Lin Yi berkata dengan serius, kamu mengolok-olok nasib Ye. Bersambung.